sore teman-teman. Sekarang aku mau bahas soal kita perlu hati-hati ketika kita itu mempercayai sesuatu atau mempunyai keyakinan. Kenapa? Karena kita ini masuk di fase akhir zaman. Dan banyak di luar sana itu yang akan mengaku sebagai keturunan dewa, keturunan nabi, keturunan raja, keturunan siapapun itu. Tapi kita ini harus pintar. Kita harus hati-hati agar apa? Agar kita itu enggak menggadaikan keyakinan kita kepada yang seharusnya kita itu yakin kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan. Tapi karena kita ini terlalu percaya dengan omongan orang, jadi kita itu menggadaikan keyakinan kita. Dan dasar dari beragama itu, agama apapun itu adalah yakin dengan apa yang kita yakini. Seperti saya muslim, saya yakin sama Allah, ya saya tetap akan yakin. Saya tidak akan percaya sama orang lain, walaupun orang lain itu mengaku-ngaku sebagai keturunan nabi atau keturunan siapapun. Karena apa? Karena ketika kita menggadaikan keyakinan kita sendiri yang rugi. Dan di luaran sana itu ada yang mengaku keturunan dewa, keturunan raja, keturunan siapapun yang bisa menyelamatkan nyawa kita ataupun melindungi harta benda kita. Kita harus ingat, hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan seseorang. Karena aku mau kalian belajar juga dari Nabi Muhammad yang kekasih Allah itu, anak laki-lakinya semua juga nggak ada, meninggal. Itu artinya ketika memang takdirnya meninggal, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya kecuali diri sendiri. Nabi Muhammad juga memahami kenapa anak laki-lakinya meninggal, keturunannya laki-laki. Agar apa? Agar kita itu nanti manusia tidak menggadaikan keyakinan kepada zuriat Nabi yang laki-laki. Makanya ketika Allah menakdirkan zuriat Nabi yang laki-laki itu meninggal, karena Allah udah tahu kalau zuriat Nabi yang laki-laki itu masih ada, kita itu nanti keyakinannya tergadai. Yang seharusnya kita itu yakinnya kepada Allah, tergadai ke orang lain. Sama kita ketika kita itu meyakini selain Allah. Ingat ya, gak ada di dunia ini manusia yang mengaku keturunan apapun itu yang bisa menjamin hidup matinya orang ataupun bisa menyelamatkan harta bendanya. Gak ada. Yang kita perlu pelajari lagi adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita agar kita itu menjadi lebih baik dan lebih mengenal Allah. Kalau kita sudah baik, maka Allah itu akan menurunkan orang-orangnya, entah siapapun itu, untuk menolong kita ketika kita dalam keadaan tidak baik. Jangan pernah gadaikan keyakinan kita kepada orang yang ibaratnya hanya mengaku-ngaku, padahal ilmunya cetek. Ingat itu, hidup mati kita itu di tangan Allah. Semakin kita takut, semakin kita meyakini orang sesama manusia, makin kita itu ibaratnya jauh sama Allah, jauh sama Tuhan yang kita yakini. Karena kita itu sudah menggadaikan keyakinan kita. Leluhur kita itu kenapa jadi orang suci? Karena ketika dia mendapatkan ilmu dari Allah, dia bagikan ilmu itu, dia dermakan apa yang ada pada dia. Makanya mereka jadi orang suci. Sampai sekarang kita menghormati mereka.
Makanya Nabi Muhammad itu ngajari kita untuk sedekah. Kalau kita nggak bisa sedekah pakai uang, pakai ilmu. Nggak bisa sedekah pakai ilmu, pakai doa. Nggak pakai doa, pakai kata-kata, pakai tenaga, pakai pikiran. Hati-hati, jangan gadaikan keyakinan pada orang yang mengaku sebagai keturunan dewa, keturunan nabi, keturunan siapapun yang hanya menyesatkan. Hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang bukannya membawa kita ke jalan Tuhan, tapi malah makin menjauhkan kita. Karena apa? Karena kita tergadaikan keyakinan kita. Gak ada namanya manusia yang ngajarin ibaratnya, oh aku bisa jamin kamu hidup mati kayak gitu. Gak ada. Itu malah menyesatkan kamu. Namanya setan, iblis, itu bisa jadi apa aja untuk menyesatkan manusia. Dan kalian itu kalau kalian punya agama apapun, hati-hati. Keyakinan itu antara diri sendiri sama Allah, sama Tuhan yang menciptakan kita sendiri, yang menciptakan hidup mati kita, bukan sama orang lain. Kalau masih kalian gadaikan hidup mati kalian kepada manusia, keyakinan kalian itu akan semakin jauh kalau sama Allah. Ngerti? Hati-hati ketika kalian yakin kepada seseorang yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Bohong. Gak ada cerita kayak gitu. Orang semakin berilmu, dia akan semakin percaya sama takdir. Semakin orang itu tinggi ilmunya, dia itu semakin percaya pada Allah, pada takdir. Gak ada yang bisa. Orang itu pun kalau sudah ibaratnya wali Allah atau dekat sama Tuhan, mereka itu juga akan mikir bahwa segala sesuatu itu memang sudah takdirnya. Kayak akun YouTube Gaby, aku sering ingat, hidup mati itu bukan di tangan seseorang, apalagi orang yang mengaku dewa, dewi. Hidup mati kita itu ya di tangan Allah. Kalau kita mau berubah ya kita lakukan sendiri. Hati-hati dengan keyakinan. Ketika kita yakin sama ucapan orang dan orang itu menyesatkan, bukannya mendekatkan kita itu kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan, sama aja kalian itu sudah sama itu nyembah berhala. Berhalanya bukan patung lagi, tapi manusia yang kalian yakini itu. Kalian nggak, kalau imannya masih cetek, kalian tuh gampang percaya bahwa kalau setan, iblis itu bisa menyerupai apa aja. Orang kalau udah kenal Allah itu nggak bakal ngajarin kalian untuk menggadaikan keyakinan kalian atau hidup mati kalian. Apalagi ngajarin kalian untuk simpan harta bendanya di mana ketika bencana. Bullshit. Berarti kalian itu diajari kalian itu takut. Takut apa? Takut pada takdir. Kita ini kalau semakin dekat sama Allah, kita itu semakin gak takut. Karena apa? Karena kita yakin. Kita yakin sama Allah. Karena kita udah dekat sama Allah, kita itu akan dibantu, akan dilindungi. Bukannya diajari kita itu lari dari takdir, bukan diajari kita selamat. Mana ada manusia bisa menjamin hidup seseorang kecuali iblis, setan, dajjal. Hati-hati. Kalau orang itu memang berilmu, dia akan mengajarkan dekat sama Allah, mendekatkan diri sama Tuhan. Bukan yang omongannya malah tambah gak karu-karuan. Setinggi apapun ilmu manusia itu akan kembali lagi kepada ketika kita berpijak di bumi, manusia biasa. Setinggi apapun ilmu kita, kita harus ingat, kita itu manusia. Bukan yang menjadi Tuhan, yang bisa menjamin hidup mati orang lain.
Dewa kalian pun tidak akan diajari kayak gitu sama Tuhan. Dia tahu tugas kewajibannya sendiri-sendiri. Jangan manusia menjadi seperti Tuhan yang bisa menjaminkan hidup mati seseorang, atau ngajarin harta sembunyi di gini. Orang bencana, ilmu itu bisa datang dari iblis juga. Hati-hati, ilmu dari iblis sama ilmu dari Allah itu beda. Kalau ilmu dari Allah itu ngajarin kebaikan, ngajarin kalian gak takut mati, ngajarin kalian itu dekat sama Allah, akan ngajarin kalian semakin yakin sama Tuhan. Tapi kalau orang itu berilmu tapi ngajarinnya yang nyeleweng, yang dia bilang aku keturunan dewa, aku bisa nyelamatin kaumku, aku nyelamatin temanku, keluargaku, siapapun itu malah setan iblis yang udah